Tapi kasihan dia naik nih, habis dia naik dia turun lagi. Ya Allah. Kepanikan warga ini terjadi di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Warga yang panik berlarian ke atas bukit. Mereka meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil dan motor. Warga desa Banubungi, Kecamatan Pasar Wajo yang tinggal di pesisir pantai mengaku melihat air laut naik dalam waktu cepat. Kapolsek Pasar Wajo menyebut air laut sempat naik sekitar 20 cm dan kembali normal. Warga diimbau tidak panik dan kembali ke rumah masing-masing setelah BMKG mencabut peringatan dini tsunami. Video amatir merekam dahsyatnya dampak gempa yang terjadi. Terlihat gempa merusak bangunan seperti masjid hingga rumah warga. Kepanikan warga juga terjadi di Pulau Karumpa, Kabupaten Selayar. Warga yang panik lari ke gunung untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Warga panik karena sempat dikeluarkan peringatan dini tsunami akibat gempa. Warga di Sika, Nusa Tenggara Timur yang panik saat mendengar naik langsung mengungsi ke kantor Bupati Sika. Dengar informasinya dari mana? Kami di pinggir laut emang. Pinggir laut? Iya, air dia turun, habis itu naik lagi, baru kayak dia terputar tuh. Makanya kami lari ke sini. Lari di mana, Di? Sembunyinya di? Di Eltari. Kami di Kota Uneng, Oh. di pinggir pantai memang. Gempa dengan abrasi ini, air laut naik ini. Karena kami di daerah pesisir ini sudah risikonya luar biasa ini, sekarang ini. Karena masyarakat melaporkan bahwa air ini turun merosotnya sekitar mau ratusan meter masuk ke dalam sana. Sejumlah pasien di rumah sakit di Makassar dan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan berhamburan saat merasakan getaran gempa. Tidak ada laporan kerusakan yang diakibatkan oleh dampak gempa di Makassar. Wali Kota Makassar mengimbau warga Kota Makassar untuk tetap tenang dan waspada. Warga diharapkan mengevakuasi diri ke tempat aman untuk menghindari reruntuhan. Misalnya kalau gempa untuk menghindari terjadi reruntuhan di bawah meja atau di bawah kosen jendela atau keluar dari rumah itu. Kalau masih sempat keluar, kita keluar semua. Nah, yang kedua, segera melaporkan kalau ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di rumah masing-masing. Yang ketiga, gempa bumi magnitudo 7,4 yang terjadi di Larantuka, Nusa Tenggara Timur juga dirasakan oleh warga di Maros, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV ini terlihat sejumlah aparatur sipil negara yang bertugas di kantor Bupati Maros panik dan berlarian keluar gedung. Gempa ini dirasakan sekitar 1 menit lamanya. Para pelajar dan juga staf Universitas Nusa Nipa, Unipa, Maumere yang berada di dalam gedung bahkan berhamburan ke jalan-jalan utama di Maumere. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini pasca gempa yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dan sebagian wilayah Sulawesi Selatan, kita telah tersambung melalui saluran Zoom secara daring, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Yunan Karaeng Tompo Bulu. Selamat pagi Pak Yunan. Pagi Bu. Iya Pak Yunan, sebelumnya kami turut prihatin dengan kejadian yang menimpa saudara kita, terutama di wilayah Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, yang mana memang diinformasikan sejumlah dampak yang paling terasa terjadi, terlihat visual rumah-rumah ambruk dan rusak berada di wilayah Kepulauan Selayar. Jika boleh Pak diceritakan dan diinformasikan kepada kami bagaimana situasi warga di sana, terutama di pulau-pulau kecil di Kepulauan Selayar ini. Ya, jadi terima kasih. Warga kita di Kabupaten Kepulauan Selayar, utamanya di pulau-pulau, itu sangat prihatin dan tetap berjaga-jaga. Jangan sampai perkiraan masyarakat, jangan sampai ada gempa susulan. Nah, untuk itu, pada umumnya masyarakat akan bergerak ke pebukitan, daerah-daerah ketinggian, untuk dia ke sana untuk bagaimana supaya bisa terlindungi daripada terjadinya gempa susulan. Dan pada dasarnya di daerah Pasir Ambena, Kecamatan Pasir Ambena, ada pebukitan yang pebukitan tetapi tidak boleh terlalu tertinggi karena daerah gempa di sana sangat lebih besar, dia punya getaran daripada pebukitan yang agak di bawah. Jadi pada dasarnya kasihan dia lari semua.
Untuk sementara waktu proses komunikasi atau telekomunikasi terputus akibat karena banyaknya kerusakan yang terjadi di daerah sana, Pak. Baik, Pak Yunan, sudahkah ada informasi dari pihak BPBD atau dari pihak-pihak yang berada di lapangan begitu untuk membantu evakuasi warga dan juga melihat situasi di sana? Berapa total keseluruhan kerusakan? Jadi di sana menurut informasi sampai dengan tadi malam, yaitu pada Kecamatan Pasir Lambena, ada 6 desa. Tetapi di 4 desa itu, yaitu Desa Kalotoa yang terdampak, 23 rumah rusak berat. Kemudian Desa Pulau Madu ada 11 rumah rusak berat. Kemudian Desa Karumpa itu 8 rumah rusak berat, 2 gudang rusak ringan. Desa Lembang Matekne 1 rumah rusak ringan. Kemudian di Kecamatan Pasir Lambena ini ada 2 desa yang sampai dengan detik ini putus komunikasi dan kita tidak tahu apa di sana rumah-rumah yang terjadi di desa Garopa dengan Garopa Raya. Jadi ada 2 desa di Pasir Lambena itu yang belum kita tahu karena terputus komunikasi. Okay. Kemudian ada juga di Kecamatan di Takak Boderate ada 1 rumah rusak. Kemudian Kecamatan Pasir Masunggu itu ada 4 rumah rusak. 4 rumah rusak dan 1 sekolah. Kemudian di Kecamatan Pasir Marano rumah rusak sebanyak 298. Jadi rumah ibadah ada 2 rusak, ada 2 buah rusak, kemudian sekolah 2 buah, kemudian tambatan perahu 2 buah. Jadi total keseluruhan itu dari 4 kecamatan untuk sementara waktu itu rumah rusak berat 134 buah, kemudian rusak ringan 212 rumah, kemudian rumah ibadah rusak berat 2 buah, sekolah rusak ringan 3 buah, gudang rusak ringan ada 2 buah, dan korban luka-luka itu ada 6 orang. Oke, baik Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa hingga saat ini komunikasi masih susah dilakukan karena ada keterbatasan sinyal begitu di wilayah-wilayah terdampak, terutama di Kepulauan Selayar ini. Kemudian apakah ada posko pengungsian terpusat begitu Pak untuk menjangkau agar mereka semua warga-warga yang terutama kehilangan tempat tinggal, di visual juga terlihat bagaimana tidak layaknya rumah untuk dihuni. Untuk penjaminan distribusi kebutuhan mereka sehari-hari, terutama makanan, pakaian, atau apapun yang menjamin keamanan dan kenyamanan mereka? Ya, jadi alhamdulillah di sana persoalan pengungsian itu kita sudah arahkan ke daerah ketinggian, namun persoalan persoalan makanan dan ini kebetulan tadi pagi. Tadi subuh ini jam 5, Bupati Kepulauan Selayar beserta dengan jajarannya ke pulau-pulau yang bersangkutan. Dia akan membawa tembakau dan sebagainya. Oke, berarti hingga saat ini lokasi pengungsian ada di mana Pak letak persisnya? Jadi lokasi bencana itu di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Pasir Lambena, Pasir Marano, Kecamatan Pasir Masunggu dan Takak Boderate. Jadi ada 4 yang terdampak bencana. Oke, berarti juga diharapkan ini bagaimana supaya kebutuhan logistik seperti obat-obatan, pasokan makanan juga bisa sampai ke sana. Aksesnya seperti apa sih Pak? Susah nggak untuk menjangkau? Terutama kan di Kepulauan Selayar ini banyak sekali pulau-pulau ya? Ya betul, Bu. Jadi aksesnya ke sana, yang jelasnya kalau kita dari kapal kayu yang berkapasitas 200 ton itu lamanya
2 hari 1 malam ataukah 2 malam 1 hari. Jadi kita bisa berhitung itu 1 hari, 2 hari dan 1 malam. Jadi 24 jam ditambah ke malamnya itu. Jadi itu jangkauan daripada perjalanan ke sana. Oke, baik. Semoga memang tidak ada lagi korban luka terdampak pasca gempa ini, dan tentu harapannya supaya yang pertama bantuan cepat terus tersalurkan kepada warga terdampak dan kemudian warga semua juga tetap sehat. Bapak, sebelumnya kami turut berduka, namun terima kasih atas informasinya. Semoga segala situasi terus membaik. Terima kasih sekali lagi Bapak Muhammad Yunan Karaeng sudah bergabung bersama kami, Asisten 1 Pemkab Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.